Iya. Ya, gila. Kamu belum Oh, dipakai kawat itu mahal banget.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, baik. Arigato. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik. Pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar Pagi, jelas? Bu. Ya, terima kasih. Jelas, Bu. Oke. Baik. Saya mute dulu ya, biar lebih jelas. Oke. Ini baru 27 partisipan ya. Oke. Oke, baik. Kita mulai saja perkuliahan hari ini ya. Teman-teman, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Kita lanjutkan materi minggu lalu. Karena di materi ini belum selesai ya. Oh iya, hari ini kita belajar 2 jam, kemudian nanti 1 jam terakhir itu adalah teman-teman UTS ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Minggu lalu kita udah bahas tentang rasio likuiditas. Ya, rasio likuiditas. Nah, apa sih rasio likuiditas itu? Gitu kan. Nih ya. Rasio yang menunjukkan kemampuan pengelolaan perusahaan yang memenuhi kewajiban atau membayar hutang pada jangka pendeknya. Artinya, seberapa mampu perusahaan untuk membayar kewajibannya atau hutangnya yang telah jatuh tempo. Oke. Nah, jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang liquid. Atau sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang illiquid. Nah, selanjutnya ya, pada saat jatuh tempo, perusahaan harus membayar kewajiban kepada pihak luar perusahaan atau likuiditas badan usaha, ataupun di dalam perusahaan atau likuiditas perusahaan. Untuk dapat memenuhi kewajibannya, perusahaan harus memiliki jumlah kas atau investasi atau aktiva lancar lainnya yang dapat segera dikonversi atau diubah menjadi kas untuk memenuhi kewajibannya membayar pengeluaran, tagihan, dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo. Nah, ya, inilah yang dimaksud dengan dari rasio keuangan likuiditas ya. Oke. Nah, kemudian jenis-jenisnya. Kemarin kita udah bahas tentang ini ya. Ada current ratio ya. Terus kemudian ada cash ratio, rasio perputaran atau cash turnover ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya adalah seperti ini. Ya. Jadi nanti dilihat kenapa dia bisa 1,70, artinya adalah Rp1 untuk jangka pendek perusahaan dijamin pembayarannya. Dengan 1,7 rupiah tersebut ya, bahwa aset lancar, semakin tinggi nilai rasio lancar maka semakin baik. Oke. Nah, di tahun 2014 nilai rasio lancar adalah 2,24 dan di tahun 2015 nilainya turun menjadi 1,7. Sehingga perusahaan mengalami penurunan atas rasio lancar, dengan kata lain perusahaan mengalami penurunan dalam memenuhi jangka pendeknya. Oke.
Jadi cara mencari current ratio ya itu adalah current asset dibagi current liability. Oke, berapa nih jumlah dari aktiva lancarnya ya, current assetnya. Ya, misalkan di tahun 2015 itu ada sebesar 28.500. Ya. Dan di tahun 2014 itu ada 23.500. Oke. Ini current asetnya atau aktiva lancarnya. Nah, bagaimana dengan current liability-nya atau utang lancarnya? Nah, ternyata di tahun 2015 itu meningkat sebesar 16.750 dibandingkan dengan tahun 2014. Nah, hanya sebesar 10.500. Sehingga di sini current ratio-nya adalah di tahun 2015 mengalami penurunan ya, karena tadi ada peningkatan dalam hutang lancarnya ya. Sedangkan di tahun 2014 sebesar 2,24. Oke. Ya. Saya mute dulu soalnya berisik sekali. Oke. Nah, pada kasus kemarin itu sebentar. Saya stop dulu ya share-nya, stop share. Soalnya terlihat nggak untuk soalnya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Bu. Oke, baik. Yang financial statement perusahaan Nabila ya. Kemarin kita studi kasusnya ini kan? Oke. Nah, nih. Teman-teman tolong di-mute dulu dong. Bising sekali soalnya sudah di-unmute all. Sudah di-mute all tapi balik lagi. Jadi ke unmute. Oke. Ya, ini ya soalnya. Nah, kemarin kita sudah sampai mana untuk pembahasannya? Ya, ini perusahaan Nabila ya, kas sebesar 100.000 ya. Tapi ini dalam jutanya, teman-teman. Jadi 100 juta. Efek-efek 150 juta ya, piutang, inventory, sehingga di sini ada aktiva lancarnya atau current assetnya ya. Dan aktiva tetapnya atau fixed assetnya adalah 1,5 miliar, 1.500.000 ya, atau 1,5 miliar. Nah, kemudian ya di posisi kanan ada pasiva ya, hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak. Nah, sehingga hutang lancar atau current liability-nya ya itu senilai 250 juta. Ya, terus ada hutang jangka panjang ya, long term debt, ada saham,
capital stock ya ini. Ada laba ditahan sehingga total hutang dan modal sebesar sama ya, balance antara total aset dengan total hutang dan modal sama-sama 2 miliar. Oke, ini untuk laporan posisi keuangannya atau laporan neracanya ya. Nah, sementara untuk laporan laba ruginya ya itu ada penjualan 4 miliar atau 4 juta ya. Harga pokok barang terjual 2,5 sehingga laba kotornya yaitu penjualan dikurangi dengan HPP, ketemu gross profit atau laba kotor. Nah, kemudian ada beban-beban atau biaya-biaya administrasi dan penjualan serta umum. Sehingga bertemu namanya adalah laba usaha. Ya, laba usaha operasi ya. 550. Nah, kemudian bunga sebesar 10% ya dari 50 ya 50.000. Kemudian ketemu baru namanya EBIT, earning before interest and tax ya. Sorry, ini EBT, earning before tax. Yang di sini namanya EBIT, earning before interest tax, interest tax ya Allah, ribet benar ngomongnya. Laba usaha ini disebutnya EBIT, earning before interest tax ya. Karena di sini ada bunga sehingga ketemu laba sebelum pajak atau earning before tax, EBT ya, ininya kepanjangan dari EBT. Ada taxnya atau pajaknya ya sebesar 250 sehingga earning after tax-nya atau laba setelah pajak sebesar 250.000. Oke. Nah, kemudian teman-teman diminta membuat rasio. Rasio apa saja gitu kan. Nah, kemarin kita sudah bahas ya. Ada rasionya. Rasio current tadi ya, current ratio. Ntar saya buka Excel-nya dulu. Oke. Excel-nya apakah sudah terlihat? Yang kemarin kita bahas. Sudah, Bu. Oke, baik. Jelas ya teman-teman untuk screen-nya. Oke, nah. Nih. Sebagaimana kita ketahui bahwa ya diminta untuk membuat liquid ratio, leverage ratio, activity ratio. Kemudian yang terakhir adalah profitability ratio ya. Nah, ini 7 belum. Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, ini minggu kemarin kita sudah bahas tentang ini ya. Sudah jelas, teman-teman bisa diperhatikan untuk laporan keuangannya yang tadi saya tampilkan atau di pertemuan minggu lalu ya. Bahwa tadi laporan keuangan dari PT Nabila ya. Perusahaan Nabila ya. Dia memiliki langkah yang pertama kita menghitung current ratio-nya dulu ya, current ratio-nya. Nah, current ratio tadi rumusnya adalah apa saja? Rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liability. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam studi kasus tersebut ya, bahwa current asset-nya adalah senilai 500.000. Sedangkan current liabilities-nya adalah senilai 250. Nah, ini kita bagi saja rumusnya seperti ini ya. 500.000 dibagi dengan 250.000 ketemunya 200%. Nah, kalau 200% ini kita jadikan angka, dia muncul menjadi 2 ya. Seperti ini. Karena kita lihat dia besarannya berapa sih? Ternyata 2 ya. Oke. Karena 200 dibagi 100 kan hasilnya 2 kan? Betul kan? Oke. Nah, terus yang kedua adalah quick ratio. Ya, rumusnya adalah quick ratio apa? Current asset dikurangi dengan current liability ya kan? Dibagi dengan current liabilities. Oke. Current asetnya adalah
berapa? Current asset dikurangi inventory, maaf, bukan liability. Current assetnya adalah 500 ya. Terus inventory-nya adalah 200, betul kan? Betul. Nah, makanya nih, saya nggak bisa nampilin dua-duanya. Bentar deh, saya copy dulu deh pic-nya biar bisa tampil di sana. Saya stop dulu ya. Sebentar. Iya, Bu. Bentar. Oke, sudah di copy biar nggak buka tutup. Oke, gini ya. Udah ya, terlihat ya teman-teman ya. Oke, nah tadi kita bahas quick ratio. Quick ratio adalah ya rumusnya current ratio, current ya, current asset. Mohon maaf ini berisik sekali. Teman-teman di mute dulu dong. Oke, pusing. Ini ada yang coret-coret lagi. Ya ini. Ya, kita bahas ini, quick ratio. Current asset, ya, nih, dikurangi dengan inventory 200, ya. Maka jumlahnya 300. Oke, dibagi 250. Dari sini, current liabilities atau hutang lancar. Ya, sehingga mendapat sebesar 120% atau 300 dibagi dengan 250.000 ya, atau setara dengan 1,2 ya. Oke, baik. Nah, ini bicaranya quick ratio. Ya. Nah, yang ketiga adalah cash ratio. Saya jelaskan ininya dulu ya, nanti baru saya jelaskan secara teorinya. Kenapa nilainya begini, gitu ya. Cash ratio ya diperoleh dari mana? Dari kasnya nih dibagi 250. Oke, dari current liability ya. Atau sebesar 40%. 100 dibagi dengan 250 ya, atau 0,4. Oke. Nah, oh ya, untuk cash ratio ini, teman-teman bisa juga mengikuti sertakan marketable securities atau efek-efek yang 150 ini. Sehingga rumusnya itu bisa nanti seperti ini. Kas ditambah efek-efek ya, efek-efek atau marketable securities, terus dibagi apa tuh? Hutang lancar ya, dibagi hutang lancar, hutang lancar.
Jadi ini sama dengan ya. Kalau kita hitung ini berarti kasnya 100 ditambah 150 gitu kan? 250 kemudian dibagi hutang lancarnya 250. Gitu kan? Kebanyakan. Oke. Nah, berarti ini sama dengan ya. Kita hitung ini slash dibagi. Nah, nilainya 1. Nah, kalau dijadiin persentase berarti 100% atau setara dengan 1. Nah, jadi untuk cash ratio ya, ini bisa dihitung 2 ya. Bisa dihitung kasnya saja ya. Kalau ada efek-efek atau marketable securities, teman-teman tinggal dijumlahkan. Jadi kas ditambah marketable securities baru dibagi dengan hutang lancarnya. Oke. Nah, seperti contoh yang saya berikan seperti ini. Kalau ini kan udah jelas hanya kas dibagi oleh hutang lancar, betul kan? Betul. Ya? Sementara karena di sini ada marketable securities atau efek-efek, kita harus menghitung juga ya. Kas ditambah dengan efek-efek baru dibagi dengan hutang lancar. Maka nilainya adalah 1 atau 100%. Oke, ya. Ini yang dimaksud dengan liquidity ratio. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa current ratio itu ya, current ratio yang kemarin sudah saya jelaskan melalui voice note ya, artinya adalah jika current rasionya yang tinggi menunjukkan jaminan yang lebih baik atas hutang jangka pendek ya atau hutang lancar tadi. Tetapi apabila terlalu tinggi, maka efeknya terhadap earning power juga kurang baik. Karena tidak semua modal kerja dapat didaya gunakan. Oke, nah itu kita lihat di sini. Current rasionya hanya 2 ya. Oke, artinya tadi kalau current rasionya tinggi, maka jaminannya lebih baik atas hutang jangka pendek atau hutang lancarnya. Tapi kalau terlalu tinggi, efeknya itu akan berpengaruh terhadap earning power-nya atau kekuatan dari labanya. Jadi kurang baik ya, earning power-nya juga kurang baik kalau current rasionya terlalu tinggi. Karena apa? Karena tidak semua modal kerja dapat didaya gunakan. Oke. Ya, itu current ratio. Nah, terus bagaimana dengan quick ratio? Ya, quick ratio ini adalah ya kan jika elemen-elemen dari aktiva lancar selain inventory ya, selain persediaan atau inventory dianggap paling liquid untuk menjamin pembayaran hutang pada saat jatuh tempo. Kreditur akan memperhatikan rasio ini dalam pemberian kredit. Oke, nanti kalau waktunya habis, kita break dulu ya, 10 menitan, baru nanti join lagi di link yang sama ya. Oke, nah tadi ya, elemen-elemen dari aktiva lancar selain persediaan atau inventory dianggap paling liquid ya untuk menjamin pembayaran hutang pada saat jatuh tempo. Nah, kreditur ya atau si pemberi hutang ya, kreditur akan memperhatikan rasio ini dalam pemberian kredit. Apabila rasio ini kurang dari 100%, maka posisi likuiditas dianggap kurang baik. Oke, kita lihat dari kasusnya si perusahaan Nabila. Ternyata masih di atas 100%, artinya masih baik. Betul kan? Karena dia 120% rasionya.
Nah, artinya si pemberi kredit masih mau nanti jika ingin memberikan pinjaman gitu. Nah, ini fungsinya dari analisa laporan keuangan. Oke. Nah, selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio tadi udah jelas ya, bahwa dihitung dari kas ya dibagi oleh si hutang lancar ya. Atau kas ditambah dengan efek-efek dibagi hutang lancar. Nah, di sini dimaksudkan adalah ini kas dan efek-efek ini merupakan alat yang paling alat liquid ya maksudnya yang paling dipercaya. Karena apa? Orang kalau melihat money ya kan, uang itu kan pasti wah ini banyak nih uangnya. Artinya apa? Oh ternyata dia perusahaannya baik gitu kan. Kinerja perusahaannya good gitu dan seterusnya. Nah, jadi kas ditambah dengan efek-efek merupakan alat liquid yang paling dipercaya. Oke. Jika bertambah tingginya cash ratio, berarti jumlah uang tunai yang terjadi semakin besar. Oke. Nah, sehingga pelunasan hutang pada saat jatuh tempo tidak akan mengalami kesulitan. Jadi pada saat si perusahaan ingin membayar ya kan cicilannya atau angsuran hutangnya tidak ada terkendala sama sekali. Ya. Sehingga pelunasan hutang pada saatnya tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi bila terlalu tinggi akan mengurangi potensi untuk mempertinggi rate of return-nya. Ya, artinya kalau misalkan kasnya tadi sama efek cash ratio-nya lebih tinggi, maka akan mengurangi potensi dari rate of return-nya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Dia berapa cash ratio-nya? Ternyata 1. Artinya apa? Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Nah, artinya si perusahaan Nabila ini untuk cash dan efek-efeknya masih bisa dipercaya atau liquid tadi ya. Oke. Nah, ini penjelasan tentang liquid ratio. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu. Oke, ya. Nah, sampai sini cukup jelas ya, karena ini saya nge-review dari materi yang minggu kemarin. Rangkaian rumusnya sudah saya berikan juga, ada di slide materi. Nanti teman-teman tinggal lihat. Nah, di slide materi juga udah ada contoh studi kasusnya juga. Ya, cuma tidak di breakdown seperti ini bentuk laporan keuangannya kan. Jadi dia cuma muncul totalnya saja gitu kan. Ya, totalnya saja. Oke. Sebenarnya sama gitu, cuma cara membacanya adalah seperti ini. Oke, saya lanjut ya ke leverage ratio. Oke. Leverage ratio. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, leverage ratio ini kan ada apa nih? Total debt to equity ratio ya. Terus kemudian ada long term ya kan, time interest dan debt to total asset ratio. Ya. Oke, ini teman-teman bisa perhatikan rumus untuk total debt equity ratio itu diperoleh dari apa? Current liabilities ditambah dengan long term current liabilities, berarti hutang lancar ditambah dengan hutang jangka panjang long term ya. Kemudian baru dibagi dengan equity dan modal sendiri. Oke, modalnya berapa di sini? Ya, oke. Kita lihat di sini ya. Oke. 250 ditambah 500, betul kan? Oke ya. 250 ditambah 500.000. Nah, jadi 750 ya. Nah, kemudian nanti ini slide materinya kunci jawabannya saya kasih ke teman-teman. Ya, ini kita bahas dulu, nanti saya rapikan, baru saya share nanti di grup ya. Biar teman-teman nanti bisa belajar lagi. Oke. Nah, kemudian dibagi apa tadi? Modal, total modal sendiri. Nah, modalnya ada 2, ada dalam bentuk saham dan laba ditahan ya. 1 juta ya ditambah 250. Oke.
Nah, jadi sama dengan 1.250.000. Nah, ini rumusnya kita tinggal bagi saja tadi yang saya katakan bahwa 750 dibagi 1.250 dapatlah angka 60%. Atau setara dengan 0,6. 60 dibagi 100 ya. Sama aja kan? 60 dibagi 100 kan munculnya 0,6. Kalau dibuat angka desimalnya ya. Oke. Nah, yang kedua adalah long term debt equity ratio. Nah, ini adalah long term debt, hutang jangka panjang dibagi dengan modal, ya. Hutang jangka panjangnya berapa? 500. Nih, ya. Dibagi dengan modalnya. Nah, modalnya tadi adalah 1.250. Iya, atau 1.250 ya. Maka kita jumlahkan saja 500.000 dibagi 1.250 dapat 40%. Ya, atau setara dengan 0,4. 40 dibagi 100 ya. Oke. Yang ketiga adalah time interest earn ratio. Nah, ini adalah total debt dibagi dengan total aset. Oke, total debt-nya berapa? Gitu kan? Coba kita hitung. Ada 550, benar nggak? Hitung. Benar nggak? Total debt yang mana sih? Yang dari kas, efek-efek, piutang, inventory, aktiva. Nah, totalnya berapa aktivanya? Aktiva totalnya 500. 500 ya? Oke. Iya, 500. Berarti, nah ini benar ya? Sorry. Ini ya? Ini Iya, 550. Oke. Total debt dibagi dengan total aset. Nah, berarti ini iya. Berarti ini 500 kan? 500. 500.000 doang. Iya, benar. Nih saya salah ketik. 500.000, maaf ya. Iya. Oke, ini 500 ya. 500 tuh 23. Nah, dibagi dengan total aset. Total asetnya berapa? Nih. 2 juta. Iya, 2 juta. Oke. 3 tuh 23. Nah, berarti muncul 25% atau sama dengan 0,25. Betul kan? Iya, kan 25 dibagi 100. Jadi muncul 0,25. Oke, nah ini time interest earn ratio. Total debt dibagi dengan total aset ya. Oke, lanjut yang nomor 4. Debt to total asset ratio. Oke, rumusnya adalah apa? Earning before interest and income tax ya, dibagi dengan interest charge. Coba earning before. Nah, nih earning before-nya berapa nih? 500. Iya, 550 ya. Oke. Iya. 550 dibagi interest charge atau bunga jangka panjangnya nih, bunga obligasinya berapa? 50.000. Oke, nah berarti tadi salah penempatan ini saya. Ini teman-teman jangan apa? Jangan coret-coret. 2. Oke. Nah, jadi ini muncul seperti ini. Ya. 1.000.
Baik. Kita lanjutkan teman-teman ya. Sambil nunggu yang lain bergabung. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Nah, tadi kita membahas tentang ini ya, debt total asset ratio. Ya, yang mana tadi rumusnya adalah earning before ya, earning before interest and income tax ya. Jadi laba sebelum pajak dan bunga ya, bunga dan pajak, laba sebelum bunga dan pajak atau laba usaha ya. Ini adalah 550 ya. Dibagi bunga. Ya, bunga hutang jangka panjang, obligasi ya. Ini adalah 50.000. Ya, sehingga hasilnya adalah 1.100%. Dia tadi anjir. Ya, atau setara dengan 11. Jadi 1.100 dibagi 100. Ya, sama dengan 11. Oke. Baik, kalau sudah ya, untuk yang apa ini? Yang leverage rasio ya, di mana ini dikatakan bahwa ya Kali baru total debt. ya total debt to equity ratio. Nah, rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan dibelanjai oleh pihak kreditur. Jadi total debt to equity ratio itu ya adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh sih perusahaan itu dibelanjai oleh pihak kreditur. Nah, maka semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar dana yang diambil dari luar. Oke. Nah, ditinjau dari sudut solvabilitas, rasio yang tinggi relatif kurang baik. Karena bila terjadi likuiditas perusahaan akan mengalami kesukaran atau kesulitan. Oke. Nah, ini ya salah satunya yang dimaksud ya, yang dimaksud dengan debt, total debt to equity ratio. Oke. Nah, di sini berapa? 60%. Nah, artinya apa? Berarti rasionya tinggi karena di atas 50%. Oke, cukup tinggi ya. Nah, lanjut ke poin yang kedua, long term debt equity ratio. Nah, kalau ini apa? Long term, hutang jangka panjang ya. Hutang jangka panjang. Nah, ini juga sama, cukup ya. Long term dia rasionya sama ya, 40%. Jadi cukup tinggi. Jadi rasio ini juga mengukur seberapa jauh si perusahaan dibelanjai oleh pihak kreditur. Ya, pengertiannya. Nah, yang kelima adalah yang ketiga, time interest earn ratio. Nah, rasio ini adalah mengukur kreditur di samping melihat besarnya hutang dan kekayaan yang menjadi jaminan. Yang menjadi jaminan juga memperhatikan kemampuan perusahaan dalam memberikan servis atas hutang tersebut. Jadi memberikan pelayanan atas hutang tersebut. Dengan demikian, interest earn rasionya rendah menunjukkan segala yang kurang menguntungkan karena laba yang tersedia untuk membayar bunga relatif kecil dan sebaliknya. Oke, di sini berapa? Hanya 25% atau 0,25. Ya. Oke. Nah, jadi itu kurang lebih untuk yang dimaksud dengan leverage ya. Sementara untuk yang debt to total asset ratio itu 11 ya nilainya atau 1.100%. Ya. Seperti itu teman-teman untuk yang leverage ratio. Nah,
Jadi itu informasi yang diperoleh dari setiap rasio melalui liquid ratio, leverage ratio ya. Oke. Nah, lanjutnya kita akan membahas tentang activity ratio yang dilihat dari total asset turnover, ya, receivable turnover, terus average collection period, kemudian inventory ya, turnover. Nah, ini banyak, average day inventory, working ya, fixed asset and turnover. Oke. Saya izin ini diturunkan dulu biar nanti kita bisa lebih mudah melihat jumlah dari laporan keuangannya. Oke. Nah, yang pertama adalah total asset turnover ya. Total asset turnover itu rumusnya apa ini? Penjualan ya. Dibagi total penjualan dibagi apa? Total aset. Nih, ya. Penjualannya berapa? 4 juta. Dibagi total aset 2 juta, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2 kan? Atau 4 juta dibagi 2 juta sama dengan 2. Artinya perputarannya 2 kali. Oke. Nah, kemudian receivable turnover, perputaran piutangnya. Oke, penjualannya berapa? 4 juta. Piutangnya sebesar 50 ya. Maka diperolehlah 80 kali perputaran piutangnya. Oke. Terus berapa rata-ratanya average collection period-nya? Nah, ini total debt dibagi dengan sales-nya atau penjualan ya. Oke, piutangnya, debt ini kan piutang ya, 50 ya. Dibagi 4.000 atau 4 juta dikali, nah karena dalam 1 tahun adalah 360 hari, maka dikali 360 hari. Nah, berarti rata-rata ya, rata-ratanya adalah 4,5 hari. 50.000 dibagi 4 juta dikali 360 dapatlah 4,5 hari. Ya, ini rumusnya. Tuh. Oke. Nah, atau bisa juga ya, rumusnya adalah 360 hari dibagi 80. 80 dari mana? Dari sini receivable turnover-nya. Ya. Nah, sama hasilnya adalah 4,5 hari juga, 4,5 hari. Oke. Nah, selanjutnya persediaan inventory ya, perputaran dari persediaan atau inventory. Inventory ya, 2.500.000 dibagi 200. Nah, 2,5 jutanya dari mana nih? Dari HPP, ya kan? HPP-nya 2.500.000 dibagi 200. 200 dari inventory. Sehingga muncul 12,5 kali. Ya, ini perputaran untuk persediaannya atau inventorinya. Oke, terus berapa rata-rata perharinya untuk inventorinya gitu kan? Nah, ini tinggal dibalik rumusnya, lalu dikalikan 360 hari. Ketemu 28,8 hari. Atau teman-teman bisa menggunakan rumus ini 360 dibagi 12,5 ya, dari sini turnover-nya. Ya, maka sama hasilnya 28,8 hari. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan rumus, pilih salah satu aja opsinya. Apakah menggunakan rumus yang ini ya atau menggunakan rumus yang ini. Yang atas atau yang bawah terserah ya. Karena nanti hasilnya sama. Kenapa saya tampilkan dua? Hanya sebagai pembuktian bahwa baik dihitung dengan cara yang pertama atau cara yang kedua itu akan menghasilkan jumlah yang sama atau jumlah akhir yang sama ya. Ini saya maka buat dua seperti ini. Jadi ada dua cara penghitungannya ya. Oke, nanti teman-teman pilih aja salah satunya. Saya lanjutkan ya. Yang keenam ada working capital turnover ya. Jadi ini modal, perputaran dari modalnya, modal kerjanya ya, capital work. Oke. 4 juta
labanya ya dibagi dengan apa? Ini harusnya apa nih rumusnya working capital? Dibagi sales nih ya. Ini sales dikurangin HPP. Oke, rumusnya berarti 4 juta dikurang 2.500.000. Ya. 4 juta 1 2 3 sorry. 1 2 3 dikurang 2.500.000. Oke. Jadi 1,5 ya, 1,5 juta dibagi inventory, dibagi salesnya. Salesnya berapa nih? Atau penjualannya? 4 juta. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Oke, berarti dia dapatnya segini. 0,375. 0,375. Nah, ini ya rumus dari perputaran modal kerjanya atau working capital-nya. Jadi penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan HPP ya, dibagi dengan penjualan, itu rumusnya. Jadi 1,5 juta dibagi dengan 4 juta, maka diperolehlah sebanyak. Nah sekarang kita coba buktikan untuk yang perputaran asetnya. Nah ini rumusnya adalah net sales dibagi dengan fixed asset. Net sales atau penjualan netonya 4 juta. Total fixed asetnya 1,5 juta ya, benar ya. Jadi dapatlah 2,67 kali ya. Nih. Jadi teman-teman tinggal menghitung saja ya. Ini ada di sini semua. Oke, nah inilah yang dimaksud dengan activity ratio. Nah, perputaran dari aset ya, total aset itu sebanyak 2 kali. Artinya adalah perputaran yang lamban ya dari aktiva menunjukkan adanya hambatan. Nah, kemungkinan bisa terjadi karena adanya turunnya salesnya atau penjualan. Nah, sehingga akan mempengaruhi rasio ini. Nah, makanya perusahaan itu mengharapkan adanya perputaran total aset semakin naik berarti semakin lebih efisien. Maksudnya seperti itu. Ya, dari perputaran aktivanya ini, total asetnya ini. Oke, itu ya yang poin pertama. Nah, bagaimana dengan perputaran piutang? Ya, piutang ini ya receivable turnover ya kan, yang tinggi menunjukkan semakin cepat pengembalian modal dalam bentuk kas. Oke, ini 80 kali ya. Karena collection periodnya lebih pendek, bila periode pengumpulan piutang lebih panjang dari term of credit berarti kurang baik. Oke ya. Jadi di sini average rata-rata ininya ya, rata-rata pengumpulannya setiap periodenya 4,5 hari. Dengan perputaran 80 kali. Artinya masih cukup baik di sini. Baiklah, dibilang baik karena dia selisihnya yang 4,5 hari aja. 4,5 hari aja. Nah, sementara untuk yang inventory turnover, kita dapat 12,5 kali ya, si perusahaan Nabila ini memperoleh sebesar 12,5 kali. Nah, artinya adalah bila rasio ini rendah, berarti masih banyak stok yang belum terjual. Oke, jadi ada persediaan barang yang belum terjual, ya. Nah, hal ini akan menghambat cash flow, sudah pasti. Arus kasnya nanti jadi, nah seperti masa pandemik gini kan banyak ya stok numpuk di gudang dan lain sebagainya. Sehingga sangat berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan atau laba dari perusahaan. Oke, ini 12,5 kali perputarannya. Oke. Jadi masih di angka 10 ya nilainya. Rata-ratanya adalah 28,8 hari. Nah, kita lihat di sini. Berarti kurang lebih 1 bulan kurang ya. Ya, kurang lebih 30 hari atau 1 bulan. Nah, jadi kalau perusahaan mengalami seperti ini, artinya apa? Barang yang
bisa jadi kemungkinan stok barang yang dijual di persediaan stoknya ya, persediaan barangnya itu kurang baik ya. Kurang baik karena tadi berpengaruh kepada cash flow dan akan berpengaruh juga kepada profit atau laba dari perusahaan. Karena dia 28,8 hari. Gitu. Oke. Ya. Ini kalau dilihat dalam 1 tahun ya. Oke. Nah, lanjut ke modal kerja. Perputaran modal kerjanya ini didapat 0,375 kali. Ya, sedangkan untuk perputaran aktiva tetapnya adalah 2,67 kali. Iya. Nah, di perputaran aktiva tetap ini ya, semakin rendah fixed asset turnover, berarti penggunaan aktiva tetap kurang efisien. Nah, karena adanya idle capacity. Jadi ada kapasitas yang tidak idle. Idle berarti kan bayangan ya kan, kayak gitu. Jadi ada yang nggak digunakan semaksimal mungkin. Ini 2,67 kali. Oke. Itu teman-teman untuk yang leverage ya. Activity ratio. Untuk activity ratio. Nah, ini rumusnya sudah kita selesaikan dari poin 1 sampai dengan 7. Oke. Saya lanjutkan yang terakhir ya. Yang terakhir adalah profitability ratio. Nah, ini ada gross profit. Ini saya turunkan lagi ya, biar mudah nanti dilihatnya. Gross profit margin ya, itu diperoleh dari mana nih? Gross profit margin rumusnya adalah sales dikurangin HPP dibagi sales. Sales dikurangin HPP ya, sales 1,5 juta ya. Oke, berarti 4 juta dikurang 2.500.000. Oke, jadi 1,5 juta dibagi sales. Nah, ini rumusnya mirip sama yang ini nih. Oke. Sebentar. Ya. Jadi 37,5%. Nah, kemudian net profit margin diperoleh dari net profit income-nya berapa? Nah, ini ya. 250 dibagi sales penjualan. Jadi 250.000 dibagi 4 juta dapat 6,25%. Lanjut operating ratio, itu rumusnya adalah EBIT dibagi net sales. EBIT berarti laba sebelum bunga dan pajak. Wah nih, salah nih berarti. 550 ya. Laba usaha. Iya, laba usaha betul. Karena kan sebelum dikurangi bunga sama pajak ya. Dibagi net sales, penjualan. Oke. Penjualan 4 juta. Nah, jadi 13,75%. Oke. Lanjut, earning power. Earning power adalah rumusnya apa? HPP ditambah administrasi, beban administrasi, penjualan, dan biaya-biaya umum. Ya, berarti di sini 2.500.000 ya HPP-nya ya. Ditambah berapa? 950. Oke, 950. Nah, dibagi net sales. Dibagi net sales. Sebentar, saya yang salah nih. Ini apa sih? Operating ratio
Gross profit margin kan rumusnya adalah sales dikurangi dengan HPP dibagi sales. Ini udah benar. Net profit margin adalah net profit after tax. Ini net profit after tax dibagi dengan net sales. Operating profit margin. Ini operating ratio. Saya ganti dulu ya ini. Operating profit margin. Oke. Operating profit margin rumusnya adalah EBIT ya, ini dibagi net sales. Sudah benar. Earning after tax ini. Sorry, ini salah. Earning after tax. Nah, berarti ini ada satu lagi nih. Ini operating ratio. Operating ratio. Ya, operating ratio ya. HPP ditambah ini beban-beban dibagi dengan net sales ya, ini. Oke, berarti yang kelima, sebentar saya tambahkan. Nah, yang kelima, bentar. Yang kelima adalah earning power tadi. Nah, earning power. Oke. Ini rumusnya adalah earning after tax. Earning after tax berarti laba setelah pajak. 200 ya. 250.000 dibagi dengan total asetnya berapa? 2 ya. 2 juta. Oke. Nah, ini. Jadi sama dengan ini dibagi dengan ini. Ya. Oke. Nah, ini. Ya, atau bisa juga 2 dikali 6,25 nih dari net profit marginnya ya. Ini dari net 6,25 dari net ya. Sama dengan 12,5%. Oke, udah ya, benar ini ya. Terus yang ke-6 ya, yang ke-6 rate return on net worth ya. Ini rumusnya adalah earning after tax. Ya, earning after tax-nya 250 dibagi dengan total aset dikurangi dengan total liabilities. Total aset ya 250 dikurangi dengan 2 juta dikurangi dengan nih ya, total liabilities-nya ini ya. Iya, 250 benar ya? Benar. Kan sebentar. Totalnya kan 1.250.000 berarti 750 ya. Kan 250 ditambah dengan utang jangka panjang ya. Karena kalau modal kan 1 juta ditambah 2,5 sama dengan 1.250, berarti di sini adalah 750. 500 ditambah 250. Nih. 200, saya balik 250 ditambah 500. Oke. Nah, sama dengan 33,3%. Nah, terus yang ketujuh ya. Yang ketujuh, operating profit margin. Oh, ini udah nih. Saya pindahin ke atas tadi ya. Oke, selesai deh sampai di sini.
Nah, nomor 6 ini saya kasih keterangan ya teman-teman di bawahnya ya, biar teman-teman nanti nggak bingung. Ini yang apa tuh? Earning after tax ya, dibagi dengan net worth ya. Ini rumusnya adalah jadi 20%. Dah selesai nih. Untuk yang profitability ratio-nya. Ya. Nah, jadi gross profit margin ini kan diperoleh 37,5% ya. 37,5%. Rasio ini dipengaruhi oleh penjualan dan biaya operasi. Rasio yang rendah bisa disebabkan oleh penjualan turun apabila penjualan turun lebih besar dari turunnya biaya-biaya atau sebaliknya. Setiap perusahaan berkepentingan terhadap profit margin yang tinggi. Nah, ini kalau dilihat dia hanya 37,5%. Cukup baik lah ya. Nah, kemudian operating ratio. Nih, saya langsung lihat ke sini ya, nomor 4. Dia 172,5%. Ya. Makin tinggi rasio ini, semakin kurang baik karena biaya-biaya operasi berarti naik. Gejala ini menunjukkan kemungkinan bisa jadi adanya pemborosan atau tidak efisiensi dari penggunaan beban-beban atau biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, sedangkan earning power kita dapat 12,5%. Tinggi rendahnya earning power memberikan indikasi seberapa jauh efisiensi penggunaan modal dan turun naiknya penjualan dan biaya. Diharapkan earning power yang diperoleh akan lebih besar dari cost of capital dari dana yang digunakan. Sehingga earning power atau rate of return dapat juga dihitung berdasarkan EBIT atau laba operasi. Oke, nah ini penjelasan tentang analisa rasio likuiditas ya. Nanti jawaban ini akan saya share ke grup ya. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Oke, ya sampai di sini paham ya. Jadi ini soalnya ya, dan ini adalah jawabannya. Ya, ini penyelesaiannya atau problem solvingnya ya. Oke. Ya, Bu. Nah, ini materi manajemen keuangan, nanti UTS-nya ya. UTS-nya itu manajemen keuangan sama statistik ya. Nah, nanti kirim emailnya dibarengin aja. Jadi soal manajemen keuangan, jawaban manajemen keuangan sama jawaban statistik dijadikan satu. Jadi nanti ada 2 file yang di email ke saya. Jangan satu persatu. Ya, diberi subjek aja. Subjeknya Ya, Bu. apa namanya? Jawaban UTS ya kan. Kalau enggak ini UTS, manajemen keuangan dan statistik itu sama underscore nama lengkapnya, nama lengkap mahasiswa.
subjeknya itu ya, biar nanti saya koreksinya gampang. Nanti kirim ke email saya, di email saya ada di ini lembar soal, sudah saya masukkan di sana ya. Jadi digabung. Jadi masing-masing mahasiswa langsung mengupload ya kan, mengupload 2 lembar jawaban, baik manajemen keuangan maupun statistik. Oke ya. Lewat email ya, Bu? Iya, nanti email saya. Gitu. Karena tadi kan di di classroom penuh katanya, ya kan? Tapi coba nanti ini deh di maunya sih di classroom lebih enak, tapi nggak apa-apa lah karena udah full, ya kan, full storage. Karena udah lebih dari 15. Kenapa? Sering jaga terus. Iya, karena udah penuh ini saya storage-nya udah 15 GB. Ya kan, padahal udah dihapus-hapuskan Google Drive-nya itu cuma sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti di email aja, kirim ke email saya. Emailnya sudah saya masukkan ke dalam lembar soal. Jadi nanti mohon teman-teman mengirimnya bersamaan dengan lembar jawaban manajemen keuangan dan statistik 1 ya. Oke, soalnya nanti saya share di grup ya soal UTS-nya setelah ini selesai jam 11 nanti untuk soal manajemen keuangannya. Ya, untuk tugas yang belum berhasil submit, kan saya bilang posting di beranda aja, di beranda classroom. Kalau misalkan nggak bisa dibarengin aja sama jawaban UTS ke email saya. Oke? Oke, cukup jelas ya? Ya, cukup jelas ya? Ya, update yang di grup itu baru yang semalam sampai jam 10 malam saya update bahwa nama-nama yang sudah menyerahkan tugas ya di situ ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum berakhir kita foto bersama dulu ya. Buat bukti perkuliahan kita, teman-teman tolong di on cam. Ya. Kenapa? Nggak apa-apa di on cam, kan saya harus beri bukti ini kan ke kampus sebagai bukti perkuliahan. Iya, Bu. Ini ada 3 page. Nanti saya di page 1 dulu ya. Mau capture di page 1 dulu. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Oke, page 2 ya. 1, 2, 3. Yang terakhir. Iya, ya. Udah? 1. Udah ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, 1 lagi. Katanya belum. Udah siap? 1, 2, 3. Oke, nanti saya kirim ke grup. Ya, sebagai bukti perkuliahan. Ya, terima kasih. Nanti nanti setelah saya share silakan langsung mengerjakan ya untuk yang manajemen keuangan. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai ditunggu sama soal yang statistik baru email ke saya. Oke, nanti jam 2 insya Allah kita ketemu lagi untuk statistik ya. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk pertemuan virtualnya. Insya Allah minggu depan kalau tidak ada kendala lagi kita Zoom lagi. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kalau mau bertanya ya kan silakan. Di grup aja ya biar kita bisa sharing. Oke, terima kasih. Semoga sukses UTS-nya ya. Oke. Terima kasih ya, Bu. Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.